Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodikul Fuad Ramadan dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dengan NIM 203020202024. Kali ini saya akan mengerjakan tugas berbicara retorik dengan bertemakan mendongeng, dan saya akan membacakan dongeng berjudul Dongeng Harta Karun di Gua. Pada zaman dahulu, di pulau kecil di lepas samudra Pasifik, hiduplah dua orang sahabat yang bernama Casper dan Walkie. Keduanya tinggal bersama dan mencari nafkah dari memancing. Dunia belum pernah melihat persahabatan seperti mereka. Hei Casper, matahari hampir terbit, bangunlah cepat. Oh, mengapa malam berlalu begitu cepat? Setidaknya 4 jam harus lebih lama. Aku sudah terbangun 4 jam yang lalu, temanku, dan aku sudah mendapatkan hasil tangkapan untuk kita hari ini. Dan sekarang aku harus pergi ke pasar. Kita pasti dapat harga yang bagus untuk ikan kerauk gemuk ini, kata Cat Walkie. Apakah penting jika kau mendapatkan beberapa koin lebih sedikit? Tidak ada sedikit uang yang akan aku ambil. Kau lihat, suatu hari nanti aku akan menemukan harta karun yang sangat banyak. Jangan harta karun lagi. Tunggu dulu. Kemarin aku mengambil setumpuk salada segar dan wortel yang baru dan renyah. Kau menyukai salad itu, jadi aku mengemasnya untuk makan siangmu dengan sup jagung spesialku. Dan ketika pergi bersama, aku perlu mendapatkan lebih banyak paku dan ubin. Tidak ada tukang kebun, juru masak, atau tukang yang lebih baik di seluruh pulau ini. Tapi apapun yang ingin kau lakukan, lakukan dengan cepat. Aku ingin sampai di sana sebelum para nelayan yang lain tiba. Tidak ada yang menjual ikan segar yang enak di pagi hari, kata Falky. Orang membayar. Jadi, dengan cara ini mereka menjalin kehidupan yang damai dan sejahtera. Falky orang yang cerdas dan rajin akan menangani penangkapan ikan dan berdagang, menghasilkan sejumlah uang untuk mereka berdua. Sedangkan Casper yang sedikit malas dari keduanya hanyalah senang memasak dan menjaga rumah, taman, dan juga ternak-ternak. Orang akan mengira mereka memiliki kehidupan yang damai dan penuh sukacita, memiliki keinginan untuk menginginkan kehidupan yang lebih baik dan bekerja keras untuk itu. Untuk itu adalah tujuan hidup yang besar, tapi tidak ada jalan pintas menuju sukses. Keserakahan tidak mengenal kedamaian atau kepuasan dan sering kali dapat mengarah ke jalan yang berbahaya. Ini, kata Falky, ini banyak sekali. Sekarang kita memiliki lebih dari cukup uang untuk membeli gerobak baru dan kuda yang bagus. Apa yang terjadi padamu? Kata Casper. Bagaimana kau bisa bahagia hanya dengan segerobak dan kuda? Jadi kau mau apa lagi? Akan jauh lebih mudah untuk mengangkut muatan ke pasar dengan gerobak baru dan kuda yang kuat. Perahu kita sudah kokoh dan besar, apalagi yang dibutuhkan nelayan. Bagaimana dengan kereta besar, rumah besar, dan bagaimana berkeliling dunia tanpa peduli dan memiliki cukup banyak emas untuk disimpan dan dilupakan? Bagaimana dengan ruangan yang penuh dengan harta? Jangan itu lagi, Falky. Untuk apa kita membutuhkan harta? Kita memiliki cukup uang untuk membeli apa yang kita butuhkan. Kita hidup di pulau yang indah ini dan orang-orang dengan persahabatan dan bersaudaraan yang kau dan aku bagikan. Mengapa ini tidak cukup? Ini tidak akan cukup. Aku bahkan berhak mendapatkan lebih banyak, Casper, dan aku tidak akan pernah mendapatkannya hanya dengan memancing. Jadi apalagi yang bisa kau lakukan di pulau ini? Temukan harta karun yang telah lama hilang? Itu dia. Itulah tepatnya apa yang akan terjadi. Bagaimana lagi kita bisa kaya di pulau ini? Kau mengatakannya, temanku. Kita akan mendapatkannya. Keberuntungan keajaiban besar yang akan memberikan kita harta karun. Harta karun yang sangat luar biasa, yang bahkan tidak pernah kita impikan. Casper,
Aku bisa merasakannya. Serangan ajaib besar akhirnya akan terjadi dalam hidup kita. Dengan berlalunya hari, Valky semakin terobsesi untuk menemukan keberuntungan itu. Keajaiban untuk menemukan harta karun itu, hatinya tidak lagi dalam memancing, yang merupakan perdagangan yang sangat baik baginya. Sebaliknya, ia menghabiskan waktu untuk menjelajahi gua demi gua di pulau kecil itu. Tapi dia tidak menemukan apa-apa. Dia semakin terobsesi untuk menemukan harta karun itu. Di mana itu? Kata Valky. Hei, kau kembali. Kemana saja kau sepanjang hari? Tanya Casper. Di mana harta karun itu? Aku sudah menjelajahi di setiap gua di pulau ini. Mungkinkah itu tersembunyi di kedalaman tanah, di langit, di bawah air? Di bawah air? Itu dia. Aku mencari di tempat yang salah. Apa yang kau bicarakan, Valky? Bertanya Casper bertanya dengan keheranan. Aku telah mencari di tempat yang salah, Pak. Siapa juga yang akan menyembunyikan harta karun di gua? Harta kita ada di bawah air, mungkin di dalam kapal hancur, di dalam kapal hancur dan tenggelam di bawah laut berabad-abad yang lalu. Dan semua emas, harta itu masih ada di sana, di suatu tempat di bawah laut. Aku yakin itu. Jangan harta karun lagi, Valky. Laut itu sangat luas, membentang ratusan kilometer. Di mana kau bisa menemukan kapalnya, Valky? Hentikan pikiran itu. Kita memiliki lebih dari cukup uang untuk menjelajahi hidup yang nyaman. Kita memiliki persahabatan kita. Kita tidak membutuhkan yang lain. Jelas Casper. Aku tidak akan menyerah. Tidak sampai aku menemukan harta karun itu. Kita akan menemukannya, Casper. Kita akan menemukannya. Casper. Valky, tunggu. Sekarang Valky mulai mencari harta karun itu siang dan malam. Tidak pulang selama berhari-hari. Tidur di kapalnya, tidak melemparnya jaringnya untuk mencari ikan, tetapi untuk emas. Karena Valky sudah berhenti memancing dan berdagang, dan Casper hampir tidak dapat mengelola tangkapan ikan dan perdagangan, uang mereka juga mulai habis. Casper harus menjual kuda dan sapinya untuk mendapatkan uang. Kemudian, Casper mulai melakukan pekerjaan serabutan seperti menjual sayuran yang dia tanam, membantu orang-orang di pulau itu. Semuanya dilakukan untuk bertahan hidup. Tapi Valky tidak melihat dan menghargai itu semua, karena yang dia lihat hari ini adalah mencari emas. Suatu hari, ketika dia berada di laut, Valky melihat sebuah perahu kecil yang aneh mendekatinya. Seorang pria tua dan aneh berada di atas perahu itu, tidak memiliki kemudi dan layar. Valky bertanya-tanya, bagaimana kapal itu bisa berlayar begitu jauh di laut? Perahu itu mendekat dan pria itu berbicara. Jadi kau sudah mencari harta karun? Ada sebuah kapal yang besar yang mengarungi perairan ratusan tahun yang lalu. Kapal itu penuh dengan harta yang jauh lebih besar dari yang pernah dilihat manusia sebelumnya atau sejak itu. Tapi badai menenggelamkannya di laut kedalaman, keheningan abadi dan kegelapan. Kata pria tua itu, harta itu adalah milikku, tunjukkan di mana kapalnya, kata Valky. Kemudian pria tua itu berkata, tidak secepat itu, Valky. Badai mengambil kapal itu dan badai akan membawanya kembali untukmu hanya untuk 1 hari. Dan kau akan membawa satu teman di dalam gua besi. Di sana kau akan menghabiskan 1 malam di tengah badai, berbaring di tanah. Kau tidak akan bergerak, kau tidak akan mengeluh, kau akan berani menghadapi badai dan mungkin harta itu akan datang padamu. Kapan aku melakukannya? Katanya Valky. Berita menjawab, akan ada badai besok malam. Berada di sanalah segera setelah memahami matahari terbenam. Valky pun bergegas pulang untuk membuat persiapan untuk malam berikutnya dan menceritakan semuanya kepada Casper. Tapi tentu saja Casper tidak merasa senang. Valky, satu-satunya uang dan kekayaan yang menghasilkan kebaikan adalah yang kita peroleh dengan keringat kita sendiri. Harta karun apapun yang membutuhkan badai untuk menampakkan dirinya, harta apapun yang seharusnya menjadi milik orang lain, tatkala membawa kebaikan untuk kita. Hentikan kegilaan ini. Valky, kembalilah, kau masih yang terbaik dan pedagang cantik
paling cerdik dia untuk menyerah sekarang. Sekarang ketika impian seumur hidup kita akan segera kenyataan, ketika kita sudah sangat dekat dengan harta karun, kita tidak akan menyerah. Apakah kau ikut denganku atau tidak, atau aku akan pergi sendirian? Tentu saja aku akan ikut. Aku tak akan pernah meninggalkanmu sendiri. Tapi hentikan pencarian yang tak berguna, berbahaya, dan buruk ini. Dengarkan aku sekali ini saja, kata Casper. Oke, kalau begitu mari kita ambil beberapa tali yang kekar dan oh ya, di mana gerobaknya? Kita akan membutuhkannya untuk mengambil semua harta karun kita. Itu bukan harta milik kita, Valky. Valky dan Casper berangkat dan mencapai batu di luar gua. Badai dahsyat mengamuk malam itu, dan Valky bertekad menemukan harta karun itu tergeletak di tengah hujan dan juga kilat. Casper terus memintanya untuk berhenti melakukan ini, tetapi Valky tidak mendengarkan sama sekali. Saat fajar menyingsing, Valky menggigil kedinginan. Badai mereda dan Valky melihat sebuah prosesi besar. Orang aneh berjalan seolah-olah di awan kabut. Ketika mereka sampai di depan Valky ketakutan, tetapi masih cukup berani untuk bertanya. Kau siapa? Dan di mana harta itu? Kata Valky. Aku adalah kapten kapal yang tenggelam, dan ini adalah penumpang dan awakku. Kami berada di kapal saat kapal tenggelam. Di bawah laut, di dalam gua, kau memiliki waktu 1 hari untuk mendapatkan harta tersebut. Singkat cerita, Valky pun mengikuti arahan dari sang kapten, dan ia memasuki gua batu tersebut dan menyelam ke dalam air. Ia pun menemukan harta karun tersebut di dalam sebuah peti besar, dan saat dibuka ada banyak sekali koin-koin emas yang ada di dalam kotak peti tersebut. Namun Valky masih belum merasa puas dengan hasil yang ia dapat, dan ia pun menyelam lagi ke dalam air. Casper hanya bisa melihatnya karena Valky sudah bertekad untuk mengambil semua harta yang ada. Namun sangat disayangkan, Valky setelah menyelam tersebut, Valky tidak kunjung muncul di permukaan. Dan Casper pun mencari Valky selama 3 hari berturut-turut, namun sayang, Valky tidak ditemukan. Sekian dongeng yang saya bawakan. Mungkin bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.